Wanita gemuk ini selalu mengalami hal-hal tidak enak selama hidupnya karena dirinya gendut. Namun ia memiliki suara yang bagus dan selalu bernyanyi di belakang panggung untuk seorang penyanyi terkenal bernama Ami yang tidak bisa bernyanyi. Hana menyukai produser mereka yang bernama Sang Jun. Namun tentu saja ia harus sadar diri karena dirinya tidak cantik seperti Ami. Hana memiliki sahabat yang bekerja sebagai penyanyi pengiring untuk Ami. Suatu hari mereka memutuskan menggambar tato yang sama di punggung mereka sebagai bentuk persahabatan. Hari itu ada yang mengirimi Hana sebuah hadiah untuk dipakai ulang tahun Sang Jun, dan mereka mengira itu adalah Sang Jun sendiri yang memberikan kepada Hana. Namun Hana tidak begitu cocok memakai baju tersebut. Saat datang ke acara, Hana menggunakan mantel tebal untuk menutupinya. Ia juga memberikan hadiah kepada Sang Jun. Namun CEO mereka merasa gerah melihat Hana dan memintanya untuk membuka mantelnya. Tentu saja reaksi orang-orang di sana langsung kaget ketika melihat dirinya seperti ini. Hana mengatakan ia memakainya karena diberikan oleh Sang Jun. Tapi Sang Jun sempat bingung. Kemudian tak lama masuklah Ami, si bintang utama, memakai baju yang sama persis dengan Hana. Tentu saja Ami jauh lebih cantik dengan pakaian tersebut, membuat Hana sempat minder karenanya. Di toilet, Sang Jun memarahi Ami yang berbuat jahat kepada Hana, dan Hana ada di sana mendengar semua percakapan mereka karena mereka berdua memanfaatkan dirinya hanya untuk kepentingan mereka berdua. Hana kemudian pergi meninggalkan tempat itu dalam keadaan berantakan. Karena memiliki tubuh gendut dan sering dipermalukan, Hana memutuskan untuk bertemu dengan dokter bedah plastik, meminta untuk mengubahnya menjadi wanita cantik. Tapi Hana meminta bayaran kredit dan dokter itu tentu saja menolak awalnya. Namun Hana mengancamnya karena Hana juga bekerja sebagai wanita panggilan melalui telepon dan selalu mengobrol intim dengan kliennya. Pelanggan tetapnya adalah dokter ini, maka dari itu Hana mengancamnya. Mau tidak mau dokter pun membedah Hana dengan sukarela. Ia juga membuang anjingnya karena Hana akan menghilang. Tibalah hari di mana Hana akan segera dioperasi. Semenjak Hana menghilang, Ami harus menunda album terbarunya karena dirinya memang tidak bisa bernyanyi. Hana yang masih ditutupi perban menemui ayahnya untuk memberikan boneka yang pernah diberikan kepada Hana. Tibalah hari di mana akhirnya perban Hana dibuka. Ketika ia bercermin, Hana begitu kaget melihat wajahnya yang sekarang begitu cantik. Hana akhirnya menjadi lebih percaya diri. Ketika ia sedang berjalan, ia tertarik dengan baju yang ada di patung. Hana akhirnya bisa memakai baju yang ia inginkan. Hana kaget ketika melihat Sang Jun bersama Ami sedang melakukan jumpa fans di sebuah mall. Kini karena Ami tidak bisa merilis album, banyak saingannya yang kini meremehkannya. Hana juga mengikuti mereka ke parkiran, dan tidak sengaja kecantikan Hana membuat mas-mas pengantar makanan harus menabrak palang dan membuatnya terjatuh. Hana yang baik kemudian mencoba membantu pria itu, membuat pria itu benar-benar jatuh cinta kepadanya. Sang Jun mendekat ke arah mereka dan Hana yang takut ketahuan kemudian menutup wajahnya menggunakan helm dan kabur dari sana. Setelah melakukan operasi plastik dan wajahnya menjadi sangat cantik, hidup wanita yang awalnya gendut dan sering dikucilkan sekarang berubah drastis. Semua pria mendekatinya, bahkan saat Hana terlibat insiden di jalanan, tak ada yang berani memarahinya. Tapi Hana tetap harus dibawa ke kantor polisi karena fotonya di SIM dengan aslinya berbeda. Bahkan saat sahabat Hana ingin datang membantu, ia tak kenal dengan Hana yang sudah berbeda sekali. Hana yang asli kemudian membuktikan dirinya bahwa ia adalah sahabatnya dengan menunjukkan tato yang pernah mereka buat. Hana berkeinginan untuk menjadi penyanyi di balik layar lagi. Namun teman Hana menyarankan untuk dirinya mengganti identitas. Hana kini mengganti identitasnya menjadi Jenny dan mencoba ikut audisi menjadi penyanyi latar untuk artis terkenal bernama Ami yang tidak bisa bernyanyi. Suaranya yang indah membuat semua orang di sana terpukau, termasuk produser mereka yang bernama Sang Jun. Namun Sang Jun malah berubah pikiran dan tertarik ingin mendebutkan Jenny sebagai penyanyi daripada Ami. Jadilah Hana yang kini bernama Jenny dibawa untuk melakukan photoshoot. Dokter yang mengoperasinya senang melihat dirinya sudah masuk majalah. Ami yang seharusnya kembali dengan album baru harus menerima bahwa kini Jenny mulai muncul di televisi. Ami yang masih kesal mencoba menemui ayah Hana, namun ia berakhir malah harus mengurusnya karena Hana kini menghilang. Sang Jun kini terang-terangan ingin membuang Ami untuk mendebutkan Jenny. Tiba-tiba ayah Hana berkata bahwa hanya Tuhan yang mampu berbuat segalanya. Kini manusia hanya bisa berusaha. Hana yang kini sudah cantik kegirangan melihat seorang pria tersenyum ke arah mereka. Tapi ternyata pria itu adalah kekasih sahabatnya. Hana mencoba lebih percaya diri ketika rekaman lagu terbaru dari produser Sang Jun. Namun sayang, Sang Jun tidak menyukainya karena Jenny alias Hana tidak mendalami lagu tersebut. Sang Jun kemudian menunjukkan rekaman Hana yang masih gendut di mana ia bernyanyi menggunakan hati dan berkata orang ini istimewa baginya. Di rumah, Hana memutuskan ingin jujur kepada Sang Jun bahwa dirinya sebenarnya adalah Hana. Namun sahabat Hana menghentikannya dan berkata kemungkinan Sang Jun malah akan membuangnya. Karena tahu pria tidak menyukai wanita yang dipermak, Hana pergi ke rumah Sang Jun ingin melakukan pengakuan. Tapi di sana ia tidak menyangka bertemu anjing peliharaannya dan anjingnya menyadari itu adalah tuannya walaupun kini sudah berubah. Saat mereka
ngobrol, ternyata Sang Jun tidak menyukai wanita yang melakukan oplas karena dianggap tidak percaya diri. Jennie tidak peduli dengan perkataan produsernya dan tetap debut menjadi penyanyi terkenal dan kini ia sangat digemari. Bahkan Jennie kini juga sudah menjalin hubungan asmara dengan produsernya. Tapi di malam yang sama, pacar sekaligus produsernya menemukan berkas lama milik Jennie yang masih gemuk dan ia pun sadar bahwa Jennie adalah Hana, penyanyi latarnya yang sudah lama menghilang. Jennie masih belum tahu kalau Sang Jun sudah mengetahui rahasianya. Hingga saat Jennie melihat ayahnya yang sudah kehilangan dirinya sejak Jennie berubah datang ke konsernya, barulah hati Jennie terbuka dan mengakui semua perbuatannya kepada produser Sang Jun. Tak hanya itu, Jennie juga mengaku bahwa ia sudah melakukan operasi plastik di depan ribuan penggemarnya. Bahkan ia juga menampilkan wujudnya yang dahulu. Ternyata respon dari penggemar di luar dugaan Jennie. Semua orang tetap menerimanya dengan kondisi apapun.